Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilang Lestari. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus komprehensif bab 4. Tugasnya adalah nomor 1, analisis dilema etika fundamental menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis 6 langkah yang diuraikan dalam materi. Analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Siti Lestari untuk mengulangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur atau makan waktu. Identifikasi fakta relevan, isu etis, pihak yang terdampak dan bagaimana mereka terdampak, alternatif tindakan yang tersedia bagi Andi, konsekuensi dari setiap alternatif, dan tentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Jawabannya adalah tindakan pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika antara lain. Nomor 1, memperoleh fakta yang relevan. Nomor 2, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta. Nomor 3, menentukan siapa yang terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. Nomor 4, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Nomor 5, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Dan yang terakhir, memutuskan tindakan yang tepat. Baiklah, nomor 2, integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif. Merujuk pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP, prinsip dasar etika apa yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya dalam situasi ini? Bagaimana seharusnya Budi Santoso secara profesional menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan SAK yang berlaku? Jawabannya, berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan atau KEPAP, prinsip etika yang paling terancam bagi Budi Santoso dan timnya adalah objektivitas dan integritas. Budi Santoso harus menanggapi argumen manajemen ini adalah praktik industri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan melalui langkah-langkah berikut. Nomor 1, tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, keseksama. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat dasar. Nomor 3, independensi, ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hubungan keluarga antara Citra Lestari atau manajemen audit senior dan kakaknya Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG, mengancam independensi KAP terpercaya dan rekan. Identifikasi secara spesifik jenis-jenis ancaman terhadap independensi, misalnya ancaman kedekatan, ancaman kepentingan pribadi berdasarkan kerja konseptual KEPAP. Apakah ancaman ini berada pada tingkat yang dapat diterima? Pengaman Safeguard, apa yang seharusnya segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman ini secara efektif? Jawabannya, ancaman kedekatan, family trait. Ancaman ini timbul karena adanya hubungan yang dekat atau jangka paling antara KAP dengan klien, antara personal audit dengan personal kunci klien. Ancaman kepentingan pribadi, slave trait. Kepentingan keuangan atau kepentingan pribadi yang lainnya yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional. Pengaman yang harus segera diterapkan yaitu pengaman di level perikatan, di antaranya penugasan personal yang berbeda, penilaian eksternal, prosedur pengawasan. Hubungan langsung, Citra adalah manajemen audit senior yang memimpin tim audit dan Anton adalah direktur perusahaan yang diaudit. Nomor 4, independensi, larangan penyediaan jasa non-audit mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan KEPAP yang berlaku untuk emiten di Indonesia. Jelaskan secara komprehensif mengapa permintaan DNG agar KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi desain dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Apa tanggung jawab spesifik Komite Audit DNG dalam situasi ini berdasarkan peraturan OJK atau PJOK yang relevan? Jawabannya, tanggung jawab spesifik Komite Audit DNG berdasarkan peraturan OJK, misalnya PJOK nomor 55 atau PJOK 4 2015 dan PJOK nomor 9 tahun 2023. Komite Audit DNG memiliki tanggung jawab krusial dalam situasi ini. Tanggung jawab tersebut adalah penolakan
adalah melakukan penolakan. Komite audit harus melakukan permintaan manajemen DNG. Nomor 5, independensi imbalan jasa dan ketergantungan klien. Jelaskan bagaimana dua fakta berikut: imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayarannya, dan DNG menyumbang 25% dari total pendapatan audit kantor cabang KAP secara kolektif, menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap 6,7,89 independensi. Jenis ancaman apa yang paling dominan dalam skenario ini? Langkah-langkah konkret apa yang harus diambil oleh KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KAP untuk mengevaluasi dan mengatasi risiko ini? Jawabannya, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini muncul ketika KAP memiliki kepentingan finansial pada klien. Dalam skenario ini ada dua aspek yang menciptakan ancaman kepentingan pribadi yang kuat: imbalan jasa yang belum dibayar. Ketika imbalan jasa audit tahun lalu belum dibayar secara material, KAP secara efektif menjadi kreditur bagi klien. DNG situasi ini menciptakan tekanan signifikan pada KAP untuk tidak mengambil tindakan audit yang dapat merugikan DNG karena hal tersebut dapat membahayakan pembayaran imbalan jasa yang tertunda. Nomor 6, kerahasiaan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Analisis situasi penawaran pekerjaan kepada Andi Pratama oleh Sinta Dewi. Aturan etik apa ke KAP yang berpotensi dilanggar oleh Andi jika ia mendiskusikan area fokus audit dengan Sinta? Prosedur apa yang harus segera dilakukan oleh Andi dan KAP terpercaya menerangkan setelah tawaran pekerjaan tersebut disampaikan, terlepas dari apakah Andi menerima atau menolaknya? Jawabannya, prosedur yang harus dilakukan oleh Andi dan KAP terpercaya menerangkan terlepas dari apakah Andi menerima atau menolak tawaran. Prosedur berikut harus segera dijalankan untuk mengatasi ancaman terhadap independensi dan etika profesi. Prosedur yang harus dilakukan Andi: segera melakukan tawaran. Andi harus segera memberitahu KAP terpercaya rekan tentang tawaran pekerjaan dari Sinta. Nomor 7, peran dan tanggung jawab komite audit. Berdasarkan peraturan OJK atau PJOK tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, evaluasi kinerja komite audit DNG dalam kasus ini identifikasi dan jelaskan minimal 3 kegagalan spesifik komite audit dan menjalankan tugas dan tanggung jawab fidusianya. Bagaimana seharusnya tim audit berkomunikasi secara efektif dengan komite audit yang cenderung pasif untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan independensi auditor? Jawabannya, peran dan tanggung jawab komite audit. Berdasarkan PJOK, komite audit dibentuk oleh bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peran utamanya adalah mengawasi sistem pengendalian internal, efektivitas audit dan eksternal, serta memastikan laporan keuangan yang benar dan transparan. Tanggung jawab fiduasi komite audit termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses audit, memantau kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga tata kelola usaha. Nomor 8, kompetensi profesional dan skeptisme hubungan tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit dengan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional serta konsep fundamental skeptisme profesional dalam audit. Mengapa tekanan anggaran dan efisiensi tidak dapat menyimpang dari program audit yang telah dirancang? Apa potensi konsekuensi hukum dan profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat pengurangan proses ini? Jawabannya, konsekuensi hukuman dan profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat pengurangan prosedur, Citra dan kantor akuntan publik atau KAP dapat menghadapi konsekuensi serius dari Santoso dan memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika dan profesional mencakup memastikan untuk keseluruhan perikatan audit yang ditugaskan termasuk pemenuhan standar profesi dan peraturan yang berlaku dengan melakukan identifikasi dan objektif audit. Nomor 10, mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Berandai-andai KAP terpercaya rekan pada akhirnya menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini wajar tanpa memverifikasi atau laporan keuangan DNG yang mengandung salah satu material lembaga mana di Indonesia, misalnya Institut Akuntan Publik Indonesia, IIP, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Komite Profesional Akuntan Publik atau KAP, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap KAP dan akuntan publik yang terlibat. Jelaskan bagaimana kegagalan etis dalam suatu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik tidak hanya terhadap profesi akuntan tetapi juga terhadap internalnya pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Jawabannya,
Dampak investasi pasar modal menurunkan kepercayaan investor. Investor mengandalkan opini auditor sebagai jaminan atas keamanan laporan keuangan. Memicu krisis pasar. Kasus gagal audit dapat memicu kepanikan di pasar modal. Investor akan beramai-ramai menjual saham yang dapat mengalami penurunan harga secara signifikan dan berpotensi memicu krisis keuangan. Lembaga yang berwenang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi administrasi terhadap KAP dan akuntan publik yang memberikan jasa di pasar modal seperti oleh perusahaan publik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.